tugas pelayanan. Ini bagian terakhir. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Pekerjaan pemberita Injil yang pendeta mau tegaskan ini Bapak Ibu. Orang yang memberitakan Injil itu dia harus siap mempersembahkan waktu. Dia akan sibuk dari jam pertama sampai jam terakhir. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikut. Itu tugas pemberita Injil. Bahwa dia siap 1 kali 24 jam. Saat dibutuhkan dia akan pergi. Saat dibutuhkan dia akan pergi melayani dengan sukacita siap perjalanan. Tidak ada sumutan. Karena kalau kita adalah pekerja pemberita Injil, maka waktu kita dipersembahkan 100% untuk Tuhan. Itulah sebabnya istri dan suami harus kemudian memberikan dukungan ini. Jangan untuk pulang bayar. Kamu lama sampai? Kami kenapa? Tuhan, ibadah saja mama kan pergi dari jam 8 pagi, kan pulang sampai jam 2 siang. Kami kenapa sih? Kamu teringat ada bini kan? Ada anak-anak. Ibu-ibu ya, bapak-bapak mohon dari itu. Karena kita kalau belum pulang itu pakaian putih kita masih ada. Tuh cara bermain, tuh ada pelayanan. Kasih tahu bapak-bapak dan ibu-ibu contoh bapak ibu. Ibadah akhir tahun itu tuh dia tinggi begini. Dia mana? Belum dia amplop. Itu sampai sukses. Kan keluar di malam ini belum pulang tuh siapa sedikit lagi bunyi-bunyian sebut tunggu. Karena kalau belum sampai di rumah itu cara bermain. Apalagi tipikal saya tuh. Lain kali terbolehnya kasih tahu saya dari sama kamu. Lain kali tuh ada tuh yang bilang pendeta tahan. Berjalan diam-diam. Kalau dia nggak kamu pulang diam-diam tuh saya kamu. Tapi saya pikir kalau aku saya karena pasti penting lo mau pulang tuh. Saya berpikir positif. Kalau saya berpikir negatif, teman-teman itu paling terhadap perasaan sekali. Pendeta saja dihitung dia mau pulang paling terhadap pikiran sekali. Tapi saya tidak begitu Bapak Ibu. Kamu pulang kan saya lihat kamu, tapi saya tidak panggil. Karena saya tahu bahwa kalau sampai TK tidak lapor ke saya pulang, itu berarti emergensi pulang. Ya, tapi jangan karena pendeta positif tinggi dia terbawa yang pulang sih. Ya, karena satu maksudnya saya tuh Bapak Ibu pendeta maunya gini, pekerjaan yang banyak gitu tuh. Kalau tuh semua kerjakan tuh selesai cepat. Ya, istilahnya itu yang pencuri tulang. Tuh semua ini mau pulang, Bapak Ibu. Pendeta juga mati pulang kan? Betul ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dong musim saya juga mau sembahyang Bapak Ibu. Ya, tapi untuk tugas pekerja pemberita Injil kita tidak bisa setengah-setengah. Ya, tidak bisa. Waktu kita itu untuk Tuhan. Itu ada kerja, ada tanggung jawab. Bapak Yos kerja pulang kantor, ada pelayanan biar capek, terus pergi. Pendeta Desember itu paling padat Bapak Ibu. Saya sampai minta nasi. Saya rasa tuh satu kaki itu mau tabelah. Tapi selalu saya bilang Tuhan kasih buat saya. Karena tidak bisa kan. Kalau bukan Tuhan tolong ya ampun saya sakit Bapak Ibu. Setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 tidak ada waktu istirahat. Ya. Karena banyaknya pekerjaan pelayanan. Bukan karena pendeta, tidak. Saya bisa saja untuk tidak mau tahu pokoknya asal tidur dulu kasih biar tidak. Tapi saya memahami bahwa tugas pekerja pemberita Injil waktu itu diserahkan itu. Dari kali itu kemarin sudah kemarin Pak Guru tuh Bapak Ibu. Karena ada nasi, Bapak Ibu kasih tahu. Bapak Guru dia bilang, kau kerja apa sampai nasi saja dalam rumah terada. Sebelum mati saya sedikit-sedikit kalau saya itu saya mana 3 jok saya boleh jadi. Gitu ya, tapi ya, saya pikir-pikir satu bulan nih.
Saya masuk kamar mandi, keluar, saya kemudian kembali masuk kamar. Tidak ada cerita dari orang. Setiap hari gitu ya Bapak Ibu. Banyak ada Ipan tanya, baru su bikin kue apa? Bikin kue apa ya? Macam dia masuk di pastor ini, dia masuk kamar mandi. Dia keluar, nanti dia pulang, dia masuk kamar. Ya. Nah Bapak Ibu memang susah. Jadi bekerja pemberita Injil itu susah. Kenapa? Karena waktu ini mempersembahkan. Itu yang pertama. Tugas pekerja pemberita Injil yang berikut adalah bahwa kita siap melayani jemaat. Don't tegurtom juga iyo, don't tidak tegurtom juga iyo. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata bilang saya tidak bisa. Tidak ada yang bilang kita bilang sudah deh. Saya tidak pergi. Tidak. Tahun 2024 tantangan pelayanan akan banyak. Tapi kalau kita mengerti bahwa memenuhi panggilan pelayanan salah satunya adalah lakukan tugas pekerja pemberita Injil, maka tidak ada kata mundur. Orang bisa bicara apa untuk saya, orang bisa nilai apa untuk saya, tapi sesungguhnya yang tadi dasar pertama, Tuhan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus lah yang menilai saya. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini pendeta kasih semangat supaya kita tahu bahwa tidak kerja untuk manusia, tapi kerja untuk Tuhan. Ya. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata bilang saya berhenti, saya terjadi majelis, kami yang layani, kami yang kerjakan, tidak boleh. Kata itu tidak boleh ada keluar dari kita. Karena untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan kita harus mengerjakan tugas pemberita ini. Ya. Kalau ada yang ada dalam masalah, bagi itu doakan sama-sama. Terus kerjakan teman yang bikin susah sendiri. Ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu paling terakhir, pendeta kutip PD yang sering pendeta doakan atau pendeta sampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Ya, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita kerjanya dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripaya kita, waktu, tenaga, pikiran, uang, hidup kita tidak akan sia-sia. Hari ini mungkin kita tidak nikmati, tapi ingat, kita anak, cucu, cecet, cicit dan seterusnya. Tuhan berkati karena hari ini kita bekerja memenuhi panggilan pelayanan. Selamat 1 tahun melayani Bapak dan Ibu, teman-teman pendeta. Ya, selamat bekerja di tahun kedua. Ingat, jika Tuhan panggil, jika Tuhan utus, Tuhan yang akan menolong, menyertai, memampukan, dan terakhir memberikan berkat. Kalau Tuhan kasih berkat melimpah, bukan setengah-setengah. Tuhan kasih berkat itu melimpah. Tuhan yang punya firman memberkati kita semua. Amin.